di efek sisinya udah mulai berkurang. Cloud? Cloud. Mereka menutup hero dari Nets, mereka nggak mau terkena split push, mereka nggak mau dihilangkan untuk bagian sisi front to back-nya. Mereka nggak mau dipok juga kalau misalkan mereka bermain dengan metode tank jungle. Oke, Mal, salah satu pemain veteran. Waduh, veteran abadi ini nampaknya Mal ya, Profesor ya. Wah, bukan veteran abadi juga sih. Tergantung dia nanti next lanjut atau enggak. Karena kan kalau kita ngomongin Shorn ya, Shorn juga veteran gitu kan. Ya, Mal juga sama, Mal juga veteran. Cuma mungkin bedanya kalau Shorn itu pure di roamer, Mal ini nih kayak kalau mungkin kita lihat kayak sering pindah-pindah role gitu loh. Fleksibel. Fleksibel. Berarti kayak Ipin zaman dulu. Zaman dulu. Oke, ini catatan penting di mana Harit juga sudah ditutup. Mereka tidak mau Nets dilepas dengan Haritnya. Tapi kalau ngomongin Udil bisa banyak variabel yang bisa mereka mainkan dan bahkan Loi-nya juga masih terbuka dengan sangat bebas, Profesor KB. Iya. Jangan lupakan itu. Loi dan ditambah lagi dengan adanya Harit yang di ban. Apakah memang Luoi akan menjadi opsi atau jangan-jangan Luoi-nya akan di first pick oleh teman-teman dari tim Brute Force, mengingat mereka yang bisa punya rotasi cepatnya, tapi Valentina ditutup. Apakah mereka akan bermain dengan Faramis kali ini? Wow, Faramis. Oke. Kita akan coba lihat sedikit kalau ngomongin dari Faramis di awal berarti untuk seorang Udil. Tapi mereka juga punya sebuah kontes dengan adanya Loi yang terbuka. Apakah tidak sayang, Profesor, mereka bisa bermain dengan lebih agresif dibandingkan mereka hanya coba untuk bermain dengan responsif? Atau ini jatuhnya kayak ngedinai agresivitas dari Homeboys juga, karena Homeboys terakhir kali bawain Roger, apalagi Rogernya di tangan dari Chibi, itu gamenya cuma 11 menit Ranger Mas. Jadi kayaknya mereka nggak mau membiarkan Roger ini akan menjadi salah satu hero yang sangat-sangat powerful dan bisa dibawakan oleh Homeboys, tapi mereka harus berhadapan dengan Ruby plus Luoi. Efek sisi yang begitu banyak, 10 kali di ban, 1 kali di pick, 100% win rate. Ya, aku lebih setuju dengan adanya Loi, seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya ini akan ada sedikit permainan lebih agresif ketimbang sebelumnya. Dibandingkan dia harus cuma ngerespon dong dengan apa yang dimiliki para pasukan dari tim Brute Force. Setidaknya mereka bisa menyelesaikan game ini dengan sangat cepat kalau mereka pengen lagi seperti game sebelumnya. Dan masih mereka yang megang di dalam grup B kali ini. Oke. Roger Angela kah? Atau jangan-jangan Roger Minotaur. Roger Minotaur apakah nanti akan dipadukan juga dengan mid laner area? Enggak. Mereka nggak main area of effect. Mereka main Novaria, mereka bermain dengan jarak dan tentunya dengan adanya scan dari Astral Echo. Tapi langsung di-deny dengan Link. Oke. Link yang tentunya masih bisa dibawakan kombonya bersama dengan Angela. Wow. Ya, untuk teman-teman dari Homeboys, kalau memang mereka possible untuk bisa membawakan metode tersebut, ini akan menjadi metode yang sangat-sangat mengerikan sekali untuk di game penutupan kita di match yang ke-6. Oke. Dan bahkan melihat di sini Link langsung diamankan. The power dari Chibi juga, Profesor KB. Wah, ini nggak ada kasih kesempatan sih dari Homeboys. Ini yang aku suka. Mereka respect is the key. Mereka kayak nggak, apa ya bisa bilang, kayak nggak underestimate kali ya bahasa kitanya ya. Mereka nggak underestimate apapun yang terjadi. Dan Yuzong Ben. Wait, Yuzong Ben, apakah ini menuju ke Ruby untuk XP lane, untuk sepat? Karena kalau kita lihat dari beberapa referensi permainan yang sudah-sudah, ya sepat mainin hero yang punya sisi power juga. Tapi nggak cuma punya sisi power sih, Pakito pun sekalipun itu akan menjadi hero yang sangat-sangat mengerikan tentunya di tangan sepat. Wow, gimana nggak mengerikan? Kalau ngomongin sepat ini mainin Pakito, dia bisa ngasih distraction dari arah yang berbeda. Ini tim Brute Force akan bingung apa yang akan coba di cover. Coba lihat kondisinya di arah backline udah ada Novaria. Novaria juga bisa dihantam sama Pakito, Profesor. Karena kalau ngomongin Yuzong yang sudah ditutup, yang bisa ke arah belakang dengan flanking ya Pakito, Profesor. Pakito, karena kita tahu lah sepat itu punya tagline sendiri di Malaysia, Sepakito. Sepakito. Dia emang bukan studio sepat. Bukan. Bentar, Pakitonya mereka band sendiri. Enggak. Mereka mau game yang lebih aman buat Link berarti. Mereka berpikir kalau nanti Rogernya akan jadi jungle dan kalau Pakitonya di XP lane itu akan sangat menyusahkan untuk Link. Jadi gamenya nggak bakal berjalan dengan maksimal. Apalagi kalau Angelanya udah di-ban kayak begini, ya udah otomatis Linknya nggak bakal punya power yang tentunya semeledak dengan combo Link Angela.
next band harusnya akan menuju kepada hero-hero yang memiliki sisi power juga. Atau kalau mau band aja XP lanernya, let's say itu adalah Terisla, atau bahkan mungkin mereka bisa menuju ke itu dia Terisla. Baru mau aku bilang opsi terakhirnya mungkin bisa ke Uranus juga, karena kebetulan kalau misalkan Brute Force berhadapan sama Uranus, ya damage-nya nggak akan cukup. Yang punya burst damage cuma Novaria soalnya. Aku lebih suka lapu-lapu. Lapo-lapo. Aku lebih suka lapu-lapu di kanan. Masalahnya Ruby-nya udah kayak jadi indikasi kalau dia akan bermain dengan XP lane Ruby juga sih. Ya, menurut aku enakan lapu-lapu, Ruby-nya ditaruh rom, dia akan mancing gimana caranya permainan dari seorang Roger ini nggak bisa maksimal, Profesor. Kalau aku ya. Atau mereka bermain dengan Kaja, jangan-jangan di sini. Grok. Oke. Wow, ternyata Grok dan Ruby-nya langsung digeser ke arah EXP lane. Ya kan, ada indikasi soalnya. Semenjak bandnya Yuzong, Pakito kayak gini ya, Ruby-nya udah pasti bakal di XP lane sih. Dia pengen lane yang lebih aman juga buat Ruby, tapi Grok, kita tahu Grok ini juga merupakan hero yang paling sering digunakan oleh Mal untuk di 3 season terakhir. Dan apakah ini akan menjadi sebuah sinyal bahwa memang dia ingin memenangkan matchup aja lawan Minotaur kebetulan kan. Jadi Grok, ya pick yang bagus banget, pick yang stabil. Dan last picknya ini akan menuju ke area dari Nets, jadi bisa mungkin akan menuju ke Minsitar Gold Lane lagi. Oke. Bisa menuju ke fighter-fighter Gold Lane, atau bahkan Ruby-nya jangan-jangan yang di Gold Lane. Sangat sih, aku Ruby-nya di XP lane udah enak banget sih dibandingkan di Arctic Gold Lane. Ya, karena Karin Nets-nya mainin dengan Brody kondisinya saat ini. Brody dari Nets, early game yang power atau clean jangan-jangan, karena Clean. lawannya Roger. Kasian banget gak sih, akan sulit banget dapetin positioning dari Arlott, Minotaur, dan bahkan mungkin bisa ada Novaria di zaman sana. Ya, tapi seenggaknya bisa mengimbangi bagaimana early game-nya dengan adanya Roger. Dan sekarang kalau kita melihat dari gerakan last pick-nya yang masih benar-benar belum ada indikasinya, apakah lagi-lagi akan menuju ke fighter? Atau jangan-jangan mereka akan menuju ke pick untuk marksman yang lebih stabil lagi. Brody kah? Minsitar kah? Atau Ruby-nya kah yang di flex? Sehingga kita akan melihat elemen of surprise dari Homeboys dan menuju ke Kari, hero late game potential. Yang tentunya bisa mengubah bagaimana Fredrin menjadi kerupuk tiba-tiba. Dan ini dia the last pick menuju ke arah Kari. Mampukah Homeboys mengamankan kemenangan 3 poin penuh tanpa balas dan membawa Udil selangkah lebih dekat menuju ke dalam MSC kembali lagi yang mungkin sudah Udil rindukan karena 19, 20, 21, 22, 23, 24, sekarang 24 ya? 5 tahun. 5 tahun, Profesor. 5 tahun. 4 nggak sih apa 3? 5? 5 ya? 5 nggak sih? 5 ya? Wow, 5 tahun yang lalu. Sejarah tapi tetap terukir, cuma betapa lamanya bayangkan dia tidak menyentuh dari MSC. So, kita bakal melihat langsung menuju ke line up dan untuk melihat mampukah tim Brute Force hantam balik Homeboys. Dan ini dia pertandingan terakhir untuk hari ini, hari kedua dari wildcard. Chibi dengan Ling, Mashiro dengan Fredrin. Apakah kita akan melihat permainan cepat ala Chibi dan The Hypersonic Homeboys dengan tempo yang menjadi kunci dari permainan mereka? Apakah kita akan melihat Wenger bisa menemukan solusi atas Mal yang kali ini sudah mulai bermain dengan Invade dan bermain dengan Barrier, ingin memperlama Mashiro dengan farmingnya dan menutup juga agar bisa direset dari segi orange buff. Sementara lagi-lagi untuk Wenger versus Mal, nggak akan ada hentinya, nggak akan ada stopnya. Kecuali nanti para mid laner ikut campur untuk urusan mereka ketika 1v1. Ini pasti akan menjadi game changer. Dan ini akan tentunya menjadi sebuah solusi juga karena Mal sekarang sudah mulai berada dalam keadaan yang cukup berbahaya untuk karena terpaksa digunakan. Tapi lihat, untung masih ada gocekan sedikit karena kalau tidak itu cukup berbahaya. Dan untung nggak melihat kondisi melakukan agresivitas di level awal untuk seorang Grok mungkin agak cukup lama. Cuma yang sudah dipastikan rugi adalah tidak adanya flicker Profesor KB untuk seorang Mal. Ya, tapi Mal masih bisa main dari jauh nggak sih jatuhnya? Masih. Kayak apalagi ini Link kan, Link itu nggak perlu hadir untuk setup team fight di Turtle yang pertama. Dia tinggal nanti main aja bareng sama Barrier. Ketika ada Turtle dia reset-reset tuh Turtle-nya. Yes. Tapi kalau ngomongin soal team fight di XP Lane ini sih yang bakal ditunggu. Karena Sepat butuh banget untuk kehadiran dari Udil agar dia bisa melakukan clear dengan cepat di area bottom lane. Karena kalau misalkan Sepat sendirian, dia udah pasti bakal dimakan sih di sini sama Novaria dan adanya Arlott. Oke. Apalagi Fredrinnya juga rotasi tuh. Dan bahkan di depan sana kita lihat
mencoba untuk melakukan steal terhadap Purple yang memiliki para pasukan dari tim Brute Force. GB melakukan sebuah gerakan yang cukup ekstrim, cukup berani dari Minotaur. Dari Vanguard udah mencoba untuk merespon hal tersebut. Kita lihat Storm versus Retribution dan tidak bisa didapatkan. Menuju ke arah belakang, Chibi coba untuk melakukan sedikit following up. The power oversplot di tangan dari seorang Marbon. Dan bahkan Chibi udah gak punya power Retribution lagi kali ini. Akankah menuju ke dalam team fight? No, nampaknya mau point kill dari sosok seorang Chibi. Oh, tapi setidaknya masih menang secara individual untuk level dan Black March. Dia langsung menuju ke satu buah Sky Piercers. Item yang begitu murah, begitu terjangkau untuk para gold laner, tapi dia menjadikannya di first item. Artinya Brute Force harus bermain galak dari early game, gak boleh pakai rem kali ini Ranger Mas. Ya, kalau dia pakai rem sedikit aja. Dan Mal di sini akan coba untuk memberikan distraction. Udah nggak ada Retribution dan Mal sedikit terlambat dan nggak ada Power of Nature di sana. Maksud aku kayak nggak ada pressure, cuma hanya dipandangi saja Profesor. Mungkin cukup rindu. Mungkin ingin memberikan pressure dengan barrier aja, reset-reset, tapi Ada juga tadi pressure barrier-nya. ya masalahnya nggak ada. Jadi serba salah semua dan di depan sana lihat langsung Storm berhasil mendapatkan cover. Dan belakang di depan sana dari Mal akan coba watch out for defensive. Chibi is coming up, menuju ke arah satu Black March. Dengan tempat Somblet terus mendapatkan satu point kill Chibi. Menuju ke arah point kill yang kedua dan mundur ke arah belakang. Finally, meanwhile di balik sana Mal bersama dengan Udil still survive, tidak ada yang tumbang sama sekali. Chibi first item khas Claw dan barusan ada muncul tuh stikernya ini bencana. Ya, tentunya beneran bisa menjadi bencana karena Tempest of Blade-nya dengan 4 pedang yang bisa dimaksimalkan. Membuat gerakan dari Homeboys jauh lebih fleksibel. Dari segi level juga kali ini akan lebih jauh dari Chibi. Next Turtle, kayaknya Mashiro nggak boleh untuk lengah sedikit pun. Karena kalau dia lengah, kemungkinan besar ini akan ada snatch terhadap Turtle yang bisa didapatkan oleh Chibi. Wow, Turtle di tangan dari Chibi. Karena memang kalau ngomongin di awal dari sosok seorang Link tidak dapetin Turtle, ya memang itu adalah hakikat ya Profesor. Ya, Itu memang hakikat ya. Bahkan kalau dia dapetin Turtle di awal, Turtle pertama dari seorang Link, wah itu di luar kuasa, itu sangat bagus. Dan bahkan informasi terdeteksi di depan sana langsung membuat para pasukan dari tim Brute Force menjaga jarak, mundur ke arah belakang. Dan Mal gak boleh dimakan terus seperti ini, Mal gak boleh dibuka terus. Dan dia kadang kalau memang udah gak memiliki power lagi dengan flicker ya Profesor, mungkin dia bisa buka barir untuk pakai barir terlebih dahulu Profesor. Oke, barir untuk reset, tapi kali ini setup gak bisa dilewatkan gitu saja. Arcode berhasil mendapatkan Uzil dari belakang, dan bahkan Uzil cuma begitu saja dengan ada lagi pulse. Watch out for defensive di depan sana dengan double knockout, membuat para pasukan dari tim Homeboys kali mundur ke arah belakang karena Marbon dengan satu vengeance yang berhasil menutup ke arah seorang Chibi. Flicker bawah defensif cepat di depan sana dengan unmoved flicker, ternyata membuat Mashiro masih bertahan. Dan meanwhile dari top lane Nets free hit menuju ke arah turret. Wow, Mashiro. Huge team fight dan sustainability-nya kuat banget. Tapi Black March juga hadir di sana. Dengan ada Sky Piercer, setidaknya dia memiliki early damage yang cukup, tapi itemnya masih under banget sejujurnya Ranger Mas. Chibi tadi udah sempat hadir, dan bahkan dia memberikan 4 pedangnya dengan Deviant Sword. Tapi dengan kehadiran dari satu Hasklaw aja kayaknya masih belum cukup untuk share damage karena dia masih butuh Berserker Fury mungkin, Great Dragon Spear atau Maleficor. Tapi next itemnya dia akan menuju ke Sky Piercer sepertinya. Ini Profesor, kalau dia buka pakai barir, kalau dia zoning out di depan sana dan memberikan pressure seperti ini nggak masalah. Kalau tadi kan kasusnya berbeda, dan bahkan di depan sana watch charge-nya for nothing. Mau dia masuk ke dalam kandang para pasukan dari tim Brute Force, flicker bawah defensif membuat para pasukan dari tim Homeboys walaupun dia berhasil mendapatkan Turtle. Distraction dilakukan dari seorang Mau itu agak cukup lumayan. I'm offended with flicker yang tidak bisa lagi dikeluarkan oleh seorang Sepat yang akhirnya cuma jaraknya segitu aja Profesor. Ya, jaraknya nggak begitu jauh. Kalau ada flicker itu akan lebih jauh dan Akan lebih jauh, betul sekali. Dan kalau kita melihat juga bagaimana kehadiran dari Udil yang dari tadi bermain dengan menggunakan satu buah ultimate, itu udah jadi jawaban sih kalau sebenarnya Homeboys gak mau diem, gak mau berhenti untuk melakukan rotasi. Oke, kita tunggu dia apakah dapat? Watch out, kali ini masih belum ditahan oleh seorang Mal. Ditahan saja sama Vendor, terus mendapatkan satu, tapi flicker more defensif membuat para pasukan dari tim Homeboys. Aku kira akan ada one charge dari Mal, tapi ternyata dengan cooldown yang masih belum muncul. Meanwhile, dari bottom lane one by one situation antara Marbon dan juga Chibi belum menimbulkan hasil. Ini Thunderbelt dari Marbon, setidaknya dia akan mendapatkan hybrid defense juga. Dia akan mencoba untuk bertahan hidup dengan adanya hybrid defense yang dia miliki. 1v1 situation masih ingin dilanjutkan seperti Marbon versus Chibi. Oke, Tempest Somblet telah dikeluarkan bersama dengan Retribution, dan one last hit kali ini di arah belakang Chibi. Malah yang harus sumbat dan flicker for nothing dari Marbon.
berhasil membuat Chibi kali ini mundur ke arah belakang dengan adanya absorb damage membuat Chibi masih bertahan, tapi Udil dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Surprise attack mencegat seorang Marbon mencoba dikamerisasi, tapi Waters yang on point membuat salah pasukan dari tim Homeboys mendapatkan kesempatan, tapi Udil tak ada jalan untuk pulang. Lihat Cody di depan sana mencoba untuk melakukan outplay, tapi nampaknya Udil nowhere to run. Wow, Udil udah nggak punya jalan untuk escape. Sementara itu Space akan coba diciptakan di bagian bottom lane untuk Nets. Nets adalah satu-satunya pemain yang masih farming. Sepat dari tadi juga berada dalam ancaman, untungnya dia masih belum tumbang. Kalau Nets nanti akan menggapai late game-nya, ini akan menjadi malapetaka yang berbahaya bagi Brute Force. Sekarang, kalau kita lihat dari dua Sky Piercer, yang pertama di Roger, yang kedua ada di Ling. Chibi seharusnya akan mencoba untuk build up dengan mendapatkan pundi-pundi point kill. Begitu juga dengan Black March. Karena walaupun udah punya Windtalker, menurutku di sini Black March masih butuh lebih daripada Windtalker. Dia butuh Endless Battle. Dia butuh Great Dragon Spear. Dia juga membutuhkan item-item lain tentunya untuk bisa mendeliver damage secara maksimal, tapi masih memiliki sustainability. Deteksi 4 pemain mereka, ada bakal 5 pemain Retribution is on point. Bahkan Minan Glory for nothing. Di depan sana para pasukan dari tim Homeboys membalikan kanan dengan Emo Vinton. Dengan Waters kombinasi yang sangat baik berhasil mendapatkan 2 knock-up. Meanwhile, tim Homeboys tidak ada sedikit pun yang tergores untuk para pasukan tim Homeboys. Mereka berkasa, tapi Black Mask dia gak lihat adanya Nest dan juga Udil di depan sana. Lakukan pause for defensive. Satu-satunya adalah jalan pulang untuk seorang Black March dan Profesor Udil memberikan pressure dengan makro gameplay yang mereka miliki. Luoi dan Udil, nggak usah heran Ranger Emas, karena di M2 World Championship juga Udil bermain dengan Luoi dan sangat-sangat flawless sekali. Tapi kali ini berbalik dengan keadaan dari Nets yang dari tadi dia diam, dia farm, dia nggak ada masalah sama sekali. Tapi ini mungkin yang harus diperhatikan nih dari teman-teman tim Brute Force, karena semakin lama game berjalan, Karinya akan semakin memiliki power. Dan Chibi sudah memiliki Berserker Fury yang artinya nantinya akan lebih menyakitkan lagi ketika Sky Piercer dan juga Berserker Fury connecting. Tapi Kodix ini masih belum ada jawaban untuk dia sih, Profesor. Dan kalau satu-satu jawabannya adalah Chibi. Tapi Marbon kembali mau mencoba dengan one by one situation di depan sana, masih mau lebih. Dan berbeda kasusnya kali ini, dengan Tempest of Blood dikeluarkan. Marbon one last itu dia, Sky Pierce-nya nyala, Profesor. Kasusnya berbeda karena di game sebelum ini, di teamfight sebelum ini, mereka terkena oleh Astral Spear. Iya, ditambah lagi dengan belum ada Berserker Fury juga kan. Dan Vanguard belum ketahuan, Vanguard baru ketahuan. Oke, Vanguard tidak boleh terlalu terbuka visionnya karena bentar lagi akan menuju ke Lord, Profesor. Untung nggak di all in karena ada Lord juga. Mereka nggak mau menghindari team fight yang cukup beresiko walaupun mereka lagi berlima. Homeboys memiliki rem kali ini. Rem yang membuat mereka masih bisa bermain dengan sangat-sangat tenang. Dan next itemnya sepertinya akan menuju ke Endless Battle untuk Chibi. Udil tentunya akan memiliki Glowing Wand dan Nets sudah memiliki Demon Hunter Sword. Siapapun yang ada di depan, mau itu Vanguard, mau itu Marbot, mau itu Mashiro, kayaknya nggak bakal mampu untuk bertahan hidup Ranger Plus. Alright, dapatkan Tempest of Blood for defensive dari seorang Chibi. Masih bisa farming terlebih dahulu, tapi yang sudah dipastikan adalah kalau ini Chibi masuk ke rumput ke arah yang salah lagi. Dan ini dia, Profesor, karena dia nggak ada Tempest of Blood, dia harus berhati-hati mundur ke belakang. Vince Boys hanya yang dia miliki saat ini. Oke, tapi karena nggak ada informasi di mana Udil berada ya, mereka kayak memilih untuk disengage. Takut juga dia. Iya, mereka takut tiba-tiba ada diversion, tiba-tiba mungkin mereka di flank dari belakang. Dia mau nggak mau, mereka nggak ambil resiko sama sekali untuk bisa ngeganyang ke arah dari Marbon. Satu-satunya aku suka adalah bus RSG sih, untuk saat ini ya. Main dari bus RSG, tapi kalau ngomongin Grok, nggak boleh dari situ Grok ya. Groknya dari depan bersama dengan Sepat, distraction, mereka hilang arah juga, linknya nggak tahu di mana, dan biarin Net sama Udil main dari bus RSG. Oke. Apakah nantinya akan ada gerakan dari bus RSG? Dari bagian 4 bus yang punya blind spot dengan adanya Magic Sentry. Tinggal melihat juga bagaimana take over terhadap Lord karena Net sekarang sudah memiliki damage. Sebesar apapun HP dari lawan-lawannya akan mudah untuk dihancurkan. Astraliko korek, ini dia wacanya dengan adanya di sisi lain para pasukan tim Homeboys membalikan kembali kalian dengan cepat. Harus jelas, Tempest of Blood untuk Trajan dan satu Dever for Kodich. 2 poin kill didapatkan, nampaknya poin kill yang ketiga di tangan dari seorang Chibi. Lihat, membuat para pasukan dari tim Homeboys mendapatkan free Lord. Mereka terlalu memaksakan Profesor walaupun dia udah tahu dapetin dengan adanya Astral Eagle, tapi Storm yang memaksa itu bahkan berbahaya untuk Fangor dan kawan-kawan. Apalagi dia yang mengeluarkan flicker terlebih dahulu loh. Dia yang ngerespon hal tersebut dengan cepat dan Black Mask ketahuan. Kayaknya Chibi sudah merespon juga di depan sana, tapi kayaknya akan ada satu recall. Terlihat! Oh my god, terkena
cancel begitu saja dapatkan Chibi di depan sana. One more situation, tidak ada Tempest Hoplite dan one last hit Skyfierce. Save the day untuk seorang Chibi. Oke, kita melihat replay memang tadi ada Chibi yang mampu untuk ditumbangkan dengan double kill-nya. Dan tentunya membuat Skyfierce dari Chibi akan makin bertambah. Si Halberd dari Nets, dia memiliki attack speed yang lebih pasti lagi. Dan sekarang Homeboys akan mencoba untuk mendobrak pintu base dari Brute Force. Mereka ingin mendapatkan 3-lane push dan mereka ingin maksimalin hal tersebut karena ini sudah di atas menit 12. Possible endgame? Tentu, tapi apakah mampu mereka untuk membuat sebuah wall charge yang manis dari Mal? Oke, tampaknya para pasukan dari tim Homeboys di depan sana bakal coba untuk menabrak Udil. Surprise game yang akan terjadi menuju ke seorang Cody, tapi sempat menjadi jawaban utama, mencoba untuk memancing begitu saja dan bahkan di top lane tidak ada lagi pasti yang bisa diselamatkan. Chibi fokus ke Cody, diselamatkan oleh seorang Mishiro. Masiro kali ini tidak bisa membuat apapun. Nance bahkan deliver damage yang tidak terlalu maksimal. Apres one for nothing dan di arah bottom lane mereka tidak bisa melakukan sedikit cover terhadap best turret mereka. Jadi mau tidak mau mereka harus mempecahkan dan mereka melepaskan best turret dan ikhlas, Profesor. Oke, karena lawannya juga 3 tank kebetulan. Lihat item yang dibuild sama Udil, Wishing Lantern. Dia akan mendeliver damage yang lebih kejam lagi dengan ada efek Butterfly juga yang nantinya akan memberikan 10% maksimum HP tambahan dari damage-nya. Dan lihat Chibi 1 versus 3 bakal coba nge-distract untuk mendapatkan best turret, menjadi pilihan yang sangat baik dan mereka terpancing dengan Chibi yang nikmat, lezat dan bergizi. Ya, Chibi benar-benar akan menjadi distraction yang paling mudah karena dia squishy, dia nggak begitu tebal. Dan kalau kita ngomongin damage, sebenarnya Chibi udah punya damage yang maksimum. Tapi lagi-lagi untuk sekarang Skyfiercer harus dimaksimalkan agar dia bisa mengeliminasi dengan instan. Tinggal menunggu momentum lagi untuk teman-teman dari Homeboys. 1 Lord lagi, 1 push lagi. Dengan network sejauh ini aku makin yakin kalau Homeboys bisa menaklukkan Brute Force dengan 1 push. Tapi berbeda kondisinya kalau Brute Force yang ternyata malah mengembalikan keadaan, termasuk kalau mereka mendapatkan momentum dengan Minion Fury dari Vanguard dan Baris. Oke, recall tas. Kali ini akan dikeluarkan oleh perempuan tim Homeboys. Tas, tribute to Cornet kali ini membuat para pasukan dari tim Homeboys bersinar, Profesor. Wow, oke. Recall walaupun nggak Baris ya teman-teman ya, tapi recall yang dilakukan oleh Homeboys betul-betul hype dan membuat kita akan melihat bagaimana intensitas pertandingan untuk di Lord kali ini. Lord yang sudah enhance dan tinggal menunggu bagaimana cara eksekusi dari Homeboys. Apakah dengan split push, apakah dengan diversion, karena 3 best turret sudah ompong dari Brute Force. Yes, itu dia. Mereka bakal coba untuk memberikan pressure menuju ke arah Lord, tapi kalau Brute Force akan coba respon seperti ini udah do or die, Profesor, nggak ada lagi jalan. Dan apakah mereka ambil gamblingnya? Kita bakal menyaksikan, Profesor. Marbon. Mereka berhasil mendapatkan Marbon di depan sana. Dilihat Chibi fokus di arah belakang, mentargetkan di mana Novaria berada, dan itu dia Chibi berhasil mendapatkan Novaria. Hilang begitu saja dengan Tempest Hoplite, berhasil menghindari sosok dari Tao. Like a bounce, meanwhile Sepat mencoba untuk menangkap seorang Black Mass. Damage yang terlalu sakit, dan di depan sana Homeboys mereka tinggal menunggu Lord. Mereka menunggu Lord datang dan mereka akan coba bisa membinasakan tim Brute Force. Wow, Brute Force benar-benar tershutdown dari semua lini. Dan sekarang untuk melakukan defense kayaknya mereka nggak mampu bisa di endgame karena Minion udah mulai masuk. Oh, emang Vendetta kali ini sudah tidak ada, dan bahkan pasukan dari tim Homeboys mencoba untuk melakukan sedikit poin demi sedikit dari seorang Udil. Tampakkan Homeboys berhasil mengamankan game ketiga 3-0 tanpa balas. Serumput from Malaysia. Homeboys melaju ke babak selanjutnya.